Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Curah Tulis 1 dan teman-teman guru SDN Curah Tulis 1 yang saya cintai dan saya banggakan, yang sangat hebat. Di sini saya mohon izin untuk memaparkan tentang budaya positif pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Perkenalkan, di sini ada 3, yaitu Bapak Fasilitator, Bapak Sugianto, MPD, dan pengajar praktik saya, Maini Yudinsih, SPD MM, dan saya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu, Arif Oktato, CGP Angkatan 7 kelas 101 dari SDN Curah Tulis 1. Di sini Bapak Fasilitator ini menerangkannya saat di LMS, saat memaparkan, saat memberikan pelajaran tentang apa itu CGP, itu sangat baik sekali dan sabar gitu. Tentunya nanti kalau di sini ada 3 guru yang sudah lolos tahap 1 calon guru penggerak angkatan 9, angkatan 8, itu tidak usah khawatir karena banyak sekali materi yang di sana itu dijelaskan dengan baik, dan kita cara mengupload itu sangat mudah sekali nanti di sana. Tidak usah berpikiran apa itu guru penggerak, waduh tidak usah seperti itu, yang penting semangat. Sedangkan di sini ada pengajar praktik di sini yang selalu mendampingi saya saat loka karya, yang memberikan ilmunya saat loka karya di kelas itu. Ibu Maini ini sangat aktif sekali, sangat memberikan suasananya lebih senang, menyenangkan, dan cair, sehingga apa yang didapatkan di loka karya itu sangat mudah sekali nanti dipraktekkan. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas, yaitu latar belakang. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dalam setiap stakeholder yang ada. Sebagai guru, tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Di situ tentunya Bapak Ibu guru sudah melakukan kegiatan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah seperti itu. Di sini saya tidak mau menggurui Bapak Ibu atau memberitahu lagi, tentunya Bapak Ibu ini sudah pintar sekali. Saya melihat sendiri saat Bapak Ibu
melakukan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah, tetapi Bapak Ibu itu tidak menyadari itu apa. Seperti Bu Iva waktu tadi pagi menyiapkan anak-anak untuk kegiatan tari gelipang. Sedang di situ anak-anak sangat senang sekali. Terus Bu Iva itu memberikan sedikit gerakan tari gelipang sehingga anak-anak itu bisa meneruskan tari gelipangnya di halaman sekolah itu secara komplit seperti itu. Ya, Pak Busol? Ya, seperti tadi katanya Busol tadi diakhiri lagu wajib lagu Indonesia Raya, menghidupkan cipta seperti itu. Itu termasuk budaya positif. Kalau di kelas anak-anak itu banyak sekali. Contohnya waktu masuk kelas seperti salaman terlebih dahulu, baris dulu, berdoa seperti itu. Tentunya Bapak Ibu itu sering melakukan seperti itu tapi tidak menyadari. Nah, tujuannya itu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti ada di akhir pelajaran itu seperti apa. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan mengintegrasikan dan pembiasaan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di sini banyak sekali ekstrakurikuler yang dilakukan di SDN Curatulis 1 itu seperti pramuka, terus tarian, terus drum band, albanjari, teater itu banyak sekali ya. Itu di dalam ekstrakurikuler itu menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang ada dalam anak itu, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah ini profil pelajar Pancasila seperti ini yang selalu digadang-gadangkan di saat kurikulum merdeka seperti itu. Yang satu, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti itu. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, seperti itu. Seperti anak-anak waktu melakukan kegiatan saat melakukan kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa terlebih dahulu, terus berkebinekaan global. Di situ anak-anak itu menyadari begitu banyak budaya yang ada di Indonesia ini, kemudian global yang berkebinekaan budaya yang ada di dunia kemudian masuk ke Indonesia. Dikarenakan apa? Karena di era sekarang ini banyak sekali budaya masuk melalui IT, ilmu teknologi. Contohnya HP. Anak-anak sekarang bisa melihat HP dengan sesuka hati, bisa melihat budaya-budaya asing seperti itu. Tentunya nanti di saat budaya asing itu masuk ke Indonesia itu ada filternya, penyaringnya melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Dewantara. Bergotong royong seperti nanti anak-anak melakukan kegiatan kerja bakti banyak sekali. Kerja bakti kreatif. Anak-anak itu membuat kerajinan apa? Seperti saya lihat kemarin kelas 6 kelas 5 itu membuat kerajinan banyak sekali seperti ornamen-ornamen, terus taplak yang selalu ditampilkan atau disediakan saat ada rapat KKG seperti itu. Taplaknya kelas 6 hasil karyanya kelas 6, tapi tidak lupa nanti itu dikembalikan lagi ke guru kelas 6-nya, dilebit lagi, seperti itu. Itu sangat gimana ya, sangat penuh inovatif ya, untuk sekolah ini sangat inovatif. Terus anak bernalar kritis bertanya. Tentunya Bapak Ibu di kelasnya itu sering muridnya itu bernalar kritis apa enggak, apa diem saja di kelasnya, sering tanya gitu ya, itu bernalar kritis.
Jangan tanya jam kosong itu bukan jurnal kritis sebenarnya. Jurnal kritis itu saat Bapak Ibu menerangkan, menerangkan anak-anak itu bertanya, saat pelajaran berlangsung itu anak bertanya, anak-anak saat Pak Guru belajar rumus segitiga ini kira-kira apa yang perlu ditanyakan anak seperti itu ya. Anak diam saja, menang kabel ya. Itu tandanya diam itu harus tanya ibu deh. Diam ngerti apa diam tidak ya. Seperti itu. Mandiri saat anak bertanya harus mengerjakan secara mandiri, tidak ketergantungan kepada orang lain atau temannya di sekitarnya ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini tolak ukur. Tolak ukur peserta dapat mengaplikasikan diri nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses pembelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila itu dilakukan secara sadar dari dirinya anak itu dan dilakukan secara kontinu. Kontinu itu adalah secara berkelanjutan, berkesinambungan. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti di pramuka itu kemarin anak-anak saat kemah, anak-anak itu tanpa disuruh untuk membuat tenda itu sudah tahu rancangannya membuat tenda itu seperti apa karena di situ ada guru yang sudah profesional. Ya seperti Bu Yanti, terus Pak Bayu di situ. Nah, saat ekstrakurikuler sudah menerangkan seperti itu. Saya lanjut ya. Nah ini kegiatan di sini kegiatan istighosah yang dilakukan di SDN Jurnatulis 1 yang dilakukan oleh saya sendiri dan teman saya Bapak Sekar saat itu. Ini budaya positif yang diterapkan di SDN Jurnatulis 1. Kita lanjut, tarik lipang. Terus kita berkolaborasi dengan puskesmas tentang pemberian obat biar anak tidak stunting ya. Obat cacing, terus tambah darah ya seperti itu. Banyak sekali kita saling berkolaborasi dengan pihak puskesmas. Nah, lanjut ya, itu gambar selanjutnya itu bakti alam yang dilakukan di Pantai Bahak, membersihkan sampah, mengambil sampah yang di sana kemudian dibuang di tempat sampah, kemudian nanti sampah yang yang kering itu dibakar di sana, kemudian yang sampah yang basah itu ditanam ya, digali lubang kemudian dimasukkan dalam tanah biar terurai nanti. Ini kegiatan ekstrakurikuler drum band ya. Drum band, anak-anak itu berinovasi, antusias sekali, senang sekali saat melakukan lagu-lagu baru seperti itu. Nah ini kegiatan upacara di sini. Di sini anak-anak melakukan kegiatan upacara itu tanpa dipaksa oleh guru. Anak langsung memasuki lapangan, kemudian langsung baris, dan berpakaian rapi sehingga upacara pada hari Senin itu berjalan dengan baik dan hikmat, lancar seperti itu. Di sini banyak sekali kegiatan positifnya, menumbuhkan rasa apa kalau di sila Pancasila ini, persatuan Indonesia seperti itu. Nah ini budaya positif selanjutnya, masuk baris, kemudian salaman seperti itu. Lanjut lagi. Nah ini anak-anak merasa senang, tidak takut, tidak takut karena di situ pelajarannya menyenangkan. Anak-anak itu tidak merasa canggung kepada gurunya, bertanya ya seperti itu. Lanjut. Nah ini teman-teman saya di kelas 101 yang mentornya Bu Maini itu ada Pak Lutfi dari kanan, Pak Taufik, kemudian yang di tengah Bu Maini, Ibu Norma, Bapak Wanda dan saya sendiri itu.
waktu lokakarya. Selanjutnya, di sini lini masa tindakan, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu lini masa itu adalah perjalanan yang dilakukan adalah satu, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah tentunya, guru, peserta didik, tenaga pendidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas, seperti itu. Kemudian sosialisasi kepada seluruh peserta didik baru tentang menumbuh karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Ada yang minat pramuka, drum band, al-bajari, seperti itu ya. Saya kira di SD kelas 1 ini anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler itu sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Kemudian menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan tidak lupa mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Biar apa di dokumentasi ini? Biar nanti ada siswa baru, berarti kakak kelas saya tahu seperti ini. Jadi menumbuhkan profil pelajar Pancasila di situ. Dan anak peserta didik yang baru itu tahu kegiatan apa saja yang ada di SD Curah Tulis 1. Itu bisa nanti waktu pembelajaran pendaftaran murid baru itu anak-anak itu bisa tertarik sekolah di SDN Curah Tulis 1 karena ada dokumentasi seperti ini. Kemudian kesepakatan kelas itu, kesepakatan kelas apa yang diyakini bisa anak-anak itu menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu. Contohnya yang simpel saja, mengerjakan PR di rumah seperti itu. Ditulis anak-anak itu, ayo kesepakatan kelas apa? Yang anak Pak mengerjakan PR, terus datang tepat waktu, seperti itu. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Ditulis, anak-anak yang tulis sendiri. Ketika anak-anak membuat pelanggaran itu ditanyakan, anak-anak sudah memberikan kesepakatan kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian jika anak-anak melanggar seperti itu, ada konsekuensinya nanti seperti itu, sanksi. Tapi sanksinya itu bukan mukul, untuk sekarang itu tidak ada. Saya lanjut. Nah ini koneksi antar materi. Di sini 1.4 itu ada koneksinya, Bapak Ibu. Pertama saya waktu belajar CGP itu belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu modul 1.1. Di situ ada. Kalau mau lihat di YouTube itu ada di konten saya. Kemudian 1.2 itu nilai peran guru penggerak seperti apa. Terus modul 1.3 itu visi guru penggerak. Kemudian terakhir ini modul 1.4 budaya positif. Jadi setiap modul itu saling berkaitan, yaitu koneksi antar materi seperti ini ya. Saya lanjut. Keterkaitan materi yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun anak sesuai kodrat zaman. Nah seperti itu. Zamannya sekarang sama dulu itu beda, Bu. Sekarang ini tentunya anak-anak canggih memegang smartphone. Nah, Bapak Ibu guru harus lebih canggih lagi untuk memegang smartphone. Misalnya anak bermain TikTok, di sini ada TikTok, terus Facebook, kemudian Telegram, gitu. Bapak Ibu ya sedikitnya harus tahu apa itu TikTok, sehingga anak-anak itu bisa terkontrol, terlihat, oh ini murid saya Rizal, tahu punya TikTok. TikToknya seperti apa? Apakah TikTok itu yang kurang baik atau baik, seperti apa? Jadi Bapak Ibu bisa komen di situ. Kalau bisa kok jangan buat TikTok seperti itu karena tidak baik, karena kamu masih SD gitu. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak gitu. Jadi pelajaran itu berpusat kepada anak.
Jadi anak sebagai kiblatnya, anak itu belajar seperti apa yang disenangi anak itu. Ya, terus di situ ada garis hal yang harus diyakini ketika menjalankan peran nilai guru penggerak. Seperti itu garis itu ya. Harus mempunyai keyakinan agar sebagai guru penggerak itu saya bisa begitu. Terus peran nilai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru yang lain, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan inovatif. Seperti itu. Selanjutnya visi guru penggerak harus mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan tahapan Bagja. Apa itu Bagja nanti ada di belakangnya. Terus budaya positif dengan Bagja menerapkan tahapan Bagja, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan baik yang dikenal dengan budaya positif.